Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar tidak mengacu pada suatu bangunan fisik tertentu, namun pasar bisa terjadi di mana saja sepanjang di tempat tersebut terjadi interaksi permintaan maupun penawaran. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar, terlebih dahulu perlu kita pahami mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan bertambah. Yang kedua ada tingkat pendapatan. Tinggi rendahnya pendapatan akan menentukan besarnya permintaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan suatu barang atau jasa akan meningkat karena adanya kemampuan untuk membeli. Yang ketiga yaitu harga barang lain. Perubahan harga barang-barang lain yang dapat menggantikan kedudukan barang semula akan mempengaruhi permintaan barang tersebut. Barang-barang lain yang dapat menggantikan tersebut biasanya disebut barang substitusi. Contohnya, permintaan mobil pribadi akan turun apabila jasa angkutan umum tersedia cukup dan juga nyaman. Yang keempat yaitu selera. Perubahan selera sendiri dapat disebabkan oleh pengaruh adat dan perubahan sosial. Perubahan selera dapat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Misalnya, perubahan bahan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia dari sagu, jagung, dan ubi yang beralih ke beras telah menyebabkan kenaikan permintaan beras, walaupun harga beras tetap atau bahkan naik. Selanjutnya ada faktor-faktor non-ekonomis. Di samping faktor-faktor ekonomis yang telah disebutkan sebelumnya, ada sejumlah faktor non-ekonomis yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, seperti pertumbuhan penduduk, iklim, dan bencana alam yang dapat menjadi penyebab peningkatan permintaan. Jumlah penduduk yang makin membengkak akan meningkatkan permintaan barang-barang kebutuhan pokok, terutama pangan. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Contoh soal, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta sebagai berikut, di mana simbol Pi menunjukkan harga barang dalam puluhan ribu, sedangkan simbol Q menunjukkan jumlah barang yang diminta dalam puluhan. Hitunglah fungsi permintaan dan gambarkan grafik serta kurva permintaannya. Yang pertama, kita lakukan dulu perhitungan fungsi permintaannya. Untuk menyelesaikan fungsi permintaan, kita masukkan dulu rumusnya yaitu Pi kurang Pi1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. Untuk Pi-nya tetap, untuk Pi1-nya yaitu harga mula-mula diketahui di situ 5. Untuk M-nya didapat dari Pi yang kedua dikurang Pi1 yaitu 6 kurang 5 sama dengan 1. Per Q yang kedua dikurang Q yang pertama, yaitu 14 dikurang 16 yaitu negatif 2. Jadinya negatif 1/2. Dalam kurung, Q-nya tetap dikurang Q1-nya, Q1-nya diketahui 16. Selanjutnya,
2 kita pindah ke bagian yang Pi kurang 5. Jadi, yang negatif satunya tetap di bagian Q kurang 16. 2 dikali Pi sama dengan 2Pi. 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Sama dengan negatif 1 dikali Q sama dengan negatif Q. Negatif 1 dikali negatif 16 sama dengan plus 16. Untuk negatif 10, kita pindah ke ruas bagian kanan di sebelah plus 16. 2Pi tetap di sebelah bagian kiri. Jadi 2Pi sama dengan negatif Q plus 16. Karena negatif 10 tadi pindah dari ruas kiri ke kanan, jadinya plus 10. 2Pi sama dengan negatif Q plus 26. Atau Q-nya kita pindah ke sebelah kiri, jadinya plus Q sama dengan 2Pi-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya negatif 2Pi plus 26. Fungsi permintaan yang kita dapat adalah 2Pi sama dengan negatif Q plus 26 atau Q sama dengan negatif 2Pi plus 26. Selanjutnya yaitu diminta untuk menggambarkan kurva permintaan. Sebelum menggambar kurva permintaan, terlebih dahulu kita tentukan titik koordinatnya. Untuk menentukan titik koordinat, biasanya ditentukan untuk Pi sama dengan 0 dan untuk Q sama dengan 0. Kita masukkan dulu fungsi permintaan yang telah kita dapat tadi, yaitu 2Pi sama dengan 26 kurang Q. 2Pi sama dengan 26 kurang Q, untuk Pi-nya sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 sama dengan 26 kurang Q. 0 sama dengan 26 kurang Q, Q-nya kita pindah ke ruas bagian kiri, Q sama dengan 26. Untuk Q sama dengan 0, kita masukkan juga fungsi permintaannya tadi, yaitu 2Pi sama dengan 26 kurang Q. Untuk Q-nya kita ubah menjadi 0. 2Pi sama dengan 26 kurang 0. 2Pi sama dengan 26. Pi sama dengan 26 dibagi 2, yaitu Pi sama dengan 13. Jadi kita telah dapat dua titik koordinat untuk Pi atau harga 13 dan untuk Q sama dengan 26. Kurvanya yaitu sebagai berikut. Untuk bagian yang mendatar atau horizontal, ditulis Q atau permintaan barang. Untuk bagian yang tegak atau vertikal, ditulis dengan Pi atau harga. Lalu kita beri titik koordinatnya. Untuk Pi tadi 13 dan untuk Q 26. Jadi kita tarik garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah dari Pi 13 dan Q 26. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa juga dapat dituliskan dengan fungsi sebagai berikut. Contoh, permintaan suatu barang dirumuskan dengan fungsi QD sama dengan 4 dikurang 2P. Dari rumus tersebut, buatlah kurvanya. Untuk soal seperti ini, biasanya kita langsung membuat kurvanya saja dengan menentukan titik koordinatnya dulu, karena fungsi permintaannya sudah diketahui di soal. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya seperti yang diketahui di soal, yaitu QD sama dengan 4 dikurang 2Pi. Maka kita cari langsung titik koordinatnya. Untuk Q sama dengan 0. QD, Q-nya diganti 0 sama dengan 4 dikurang 2P. Negatif 2P pindah ke ruas bagian kiri, jadi plus 2P sama dengan 4. P sama dengan 4 bagi 2. P sama dengan 2. Yang selanjutnya untuk Pi sama dengan 0.
Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu QD sama dengan 4 dikurang 2P. Untuk P-nya kita ganti 0. QD sama dengan 4 dikurang 2 kali 0. QD sama dengan 4 dikurang 0, maka QD-nya sama dengan 4. Maka kita dapatkan titik koordinat untuk P sama dengan 2 dan untuk Q sama dengan 4. Kurvanya yaitu sebagai berikut. Untuk titik Q sama dengan 4 dan titik P sama dengan 2. Maka kita satukan garis P dan Q-nya. Selanjutnya B. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh soal. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan sebagai berikut, di mana simbol P menunjukkan harga barang dalam puluhan ribu, sedangkan simbol Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan dalam puluhan. Hitunglah fungsi penawarannya dan gambarkan grafik serta kurva penawarannya. Seperti soal di fungsi permintaan tadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita cari dulu fungsi penawarannya. Dengan rumus P kurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. P kurang P1-nya 3. P1 adalah harga mula-mula. Sama dengan M. Untuk mencari M, yaitu P2 dikurang P1 per Q2 kurang Q1. Untuk P2-nya 4, P1-nya 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Per Q2 kurang Q1. Q2-nya 6, Q1-nya 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi untuk M-nya adalah 1 per 2. Dalam kurung Q kurang Q1-nya 4. Untuk angka 2 pindah ke sebelah kiri, dekat P kurang 3, untuk 1 tetap di bagian kanan, Q kurang 4. Jadi 2 dikali P sama dengan 2P, 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. 1 kali Q sama dengan Q, 1 kali negatif 4 sama dengan negatif 4. Jadi 2P kurang 6 sama dengan Q kurang 4. 2P sama dengan Q, negatif 6-nya kita pindah ke bagian sebelah kanan. Q kurang 4 plus 6. 2P sama dengan Q plus 2. Atau bisa juga dicari untuk Q-nya. Q pindah ke sebelah kiri. 2P dipindah ke sebelah kanan. Jadi negatif Q sama dengan negatif 2P plus 2. Supaya Q-nya jadi positif, maka sama-sama kita bagi luas kanan dan kiri, sama-sama dibagi negatif 1. Q sama dengan 2P kurang 2. Jadi fungsi penawarannya bisa 2P sama dengan Q plus 2 atau Q sama dengan 2P kurang 2. Selanjutnya kita diminta untuk menggambar kurvanya. Sebelum menggambar kurva, kita tentukan dulu titik koordinatnya dengan memasukkan fungsi penawaran yang telah kita dapat tadi, yaitu 2P sama dengan Q plus 2. Untuk P sama dengan 0. P-nya kita ganti 0. 2 kali 0 sama dengan Q plus 2. 0 sama dengan Q plus 2. Q-nya sama dengan negatif 2. Untuk Q sama dengan 0, maka Q-nya kita ganti dengan 0. 2P sama dengan 0 plus 2. 2P sama dengan 2. P sama dengan 2 per 2. P sama dengan 1. Maka telah kita dapat titik koordinatnya, yaitu untuk P atau harga sama dengan 1, dan untuk Q atau jumlah barang yang ditawarkan sama dengan negatif 2. Maka kurvanya adalah sebagai berikut. Untuk yang horizontal
atau mendatar, kita tulis Q-nya sama dengan negatif 2. Kita beri di sebelah kiri titik koordinatnya negatif 2. Dan untuk yang vertikal atau tegak, titik koordinat yang kita dapat adalah 1. Maka kita hubungkan titik-titik antara P dan Q, dan kita beri garis tersebut dengan huruf S, yang biasa disebut dengan supply atau penawaran. Penawaran terhadap suatu barang atau jasa juga dapat dituliskan dengan fungsi sebagai berikut. Sebelum membuat kurva, maka kita tentukan terlebih dahulu titik koordinatnya. Kita masukkan dulu fungsi penawarannya, yaitu Qs sama dengan 4 plus 2P. Untuk Q sama dengan 0, maka Q-nya kita ubah jadi 0. Hasil akhirnya P sama dengan negatif 2. Dan untuk P sama dengan 0, maka P-nya kita ubah menjadi 0. Maka titik koordinat untuk Q adalah 4. Setelah itu kita gambar kurvanya untuk P negatif 2 dan Q-nya 4. Maka kita satukan titik-titik P dan Q-nya. Penyelesaian. Kita masukkan
rumus harga keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, kita masukkan fungsi permintaannya yang ada di soal, yaitu QD sama dengan 8 kurang 2P. Untuk QS-nya kita masukkan yang ada di soal juga, yaitu 2 tambah 2P. 2P yang ada di sebelah bagian kiri, kita pindah ke bagian kanan jadi plus. 8 kurang 2 sama dengan 6, 2P plus 2P sama dengan 4P, maka P sama dengan 1,5. Setelah kita dapat P-nya atau harga keseimbangannya, maka kita akan mencari jumlah keseimbangannya. Untuk mencari jumlah keseimbangannya, kita masukkan rumus fungsi penawaran yang ada di soal, yaitu QS sama dengan 2 tambah 2P. P-nya kita ubah 1,5. Jadi QS sama dengan 5. Maka jumlah dan harga keseimbangannya adalah, untuk jumlahnya 5 dan harga keseimbangannya adalah 1,5.